Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengisi dan mengajukan berkas PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun sebelum kita ke tutorial selengkapnya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dunia OPS. Terima kasih, kita lanjutkan ke tutorial selengkapnya. Nah, agar bisa mengajukan berkas PPG dalam jabatan ini ya, teman-teman harus melengkapi beberapa data, yaitu biodata diri, linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG, kemudian bidang studi PPG dan berkas pendukung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk status atau pemenuhan. Di sini untuk biodata diri saya kebetulan sudah mengisi dan sudah terchecklist hijau, artinya sudah dilengkapi datanya ya. Kemudian tinggal ketiga data ini ya yang masih berwarna tanda seru abu-abu ya. Ini kita harus melengkapinya. Cara melengkapinya agar terchecklist hijau semua adalah ya kita scroll ke bawah dulu di sini. Kita harus mengisi biodata diri terlebih dahulu ya. Di sini ada data yang harus kita lengkapi. Silakan klik menu lengkapi di sini. Ya, di sini ada dua macam data. Yang pertama adalah data yang ada tanda bintang merah seperti ini, artinya wajib diisi, dan yang tidak ada tanda bintang merah, artinya tidak wajib diisi atau boleh dikosongkan ya. Di sini untuk biodata diri, di sini untuk namanya sudah otomatis ditarik dari data dapodik ya. Kemudian jabatan silakan diisi kalau ada ya. Kemudian gelar depannya jika ada, kemudian jabatan fungsional ini untuk guru PNS ya. Kemudian gelar belakang silakan diisi SPD ya. Jika sudah, kita lanjut ke data instansi asal. Di sini untuk instansi asal ini dari data dapodik, kemudian alamat instansi asal juga dari data dapodik, kota instansi asal juga dari data dapodik ya. Yang kita bisa isi adalah kode pos instansi asal, ya ini wajib diisi ya, tanda bintang merah. Ini kita bisa rubah untuk kode posnya kalau salah. Kemudian mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran yang saat ini kita ajarkan. Silakan diisi sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Oke. Selanjutnya ada informasi rekening, silakan diisi nama banknya. Ini kita bisa pilih di sini. Silakan diisi sesuai dengan rekening yang kita punya. Kemudian bank cabangnya apa ya, diisi. Kemudian nomor rekeningnya diisi harus sama ya dengan yang ada di buku rekening. Kemudian nama pemilik rekeningnya silakan diisi ya. Oke. Kemudian untuk kontaknya ini juga wajib diisi ya, kontak yang aktif berupa nomor HP atau WA. Kemudian alamat surat elektronik atau email ya. Ini semuanya harus aktif. Jika sudah silakan klik simpan. Maka nanti otomatis untuk biodata diri di sini terchecklist berwarna hijau ya. Kemudian yang harus kita lengkapi lagi adalah linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Oke, kita cari datanya di sini. Linearitas ini ya. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul data ya. Kita yang pertama adalah melengkapi data dan mengunggah ijazah kita. Oke, ini sebelumnya sudah saya isi. Silakan diisi ya untuk data linearitas di sini perguruan tingginya bisa diketik langsung ya, ketemu di sini. Silakan dicari, kemudian isi program studinya sesuai dengan ijazahnya ya. Kemudian jenjang pendidikan S1 tahun lulusnya diisi sesuai dengan ijazah. Kemudian jenjang bidang studi ini referensinya adalah surat edaran dan bidang studinya juga sesuai atau referensinya melalui surat edaran ya. Di sini surat edaran PPG-nya ada ya. Saya akan contohkan di sini untuk linearitas ini. Untuk kualifikasi S1 pendidikan matematika ya, kita bisa lihat di sini itu bisa memilih program studi PPG-nya adalah yang pertama PGSD ya, bisa PGSD. Kita bisa lihat di sini pendidikan matematika ya di jenjang SD itu nanti bisa pilih PGSD ya. Berarti kalau pendidikan matematika di sini saya pilih jenjang SD itu linear dengan bidang studi PGSD ya. Kemudian pendidikan matematika juga linear di jenjang SMP, SMA, SMK ya dengan bidang studinya nanti di sini adalah matematika ya. Bisa kita lihat di sini untuk matematika di mana matematika
Ini ya, matematika di sini dilihat ya untuk S1-nya di sini atau di 4-nya pendidikan matematika itu bisa eh, memilih program studi matematika pada jenjang SMP, SMA, atau SMK. Jadi itu adalah tentang linearitas. Silakan teman-teman sebelum mengisi ini silakan bisa dilihat untuk SE linearitas PPG-nya ya. Kemudian kalau teman-teman mempunyai program studi di sini bahasa Inggris ya, di sini teman-teman tidak bisa ya pilih jenjang PAUD, SD, SL, atau SLB ya. Di sini hanya bisa mengisi jenjang SMP, SMA, dan SMK dengan bidang studi tentunya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris gitu ya. Oke, untuk linearitas cukup ya. Ini sudah diisi semua. Silakan klik simpan di sini. Ini sudah ya. Kemudian data yang kedua adalah mengunggah ijazahnya. Oke, kita unggah. Di sini untuk berkasnya 20 KB sampai 1,5 MB. Tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan ya. Nanti kalau ini lebih dari 1,5 MB, di sini akan ada tulisan berwarna merah. Artinya eh, data yang kita upload itu filenya terlalu besar gitu ya. Kita cari filenya. Ijazah S1 ini. Oke, nah jika seperti ini berarti ini nanti bisa diupload ya, karena tidak ada peringatan bertanda merah di sini. Kalau sudah kita klik simpan. Oke, berkas berhasil diunggah. Kita lihat di sini ya untuk linearitas S1 atau D4 sudah terchecklist hijau. Kita langsung ke yang ketiga bidang studi PPG. Ini sesuai ya, bidang studi PPG kita isi di sini ya. Nanti akan muncul di sini ya ini pendidikan guru sekolah dasar ini berdasarkan data yang kita isi tadi ya linearitas S1 atau kualifikasi S1 kita tadi ya kita bisa simpan. Oke, dan yang terakhir adalah berkas pendukung. Oke, di sini untuk berkas pendukung yang pertama adalah pindai SK pengangkatan pertama. Ini bisa SK asli ya tanpa legalisir, atau jika kita punya fotokopinya harus dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota ya. Di sini kebetulan saya punya yang asli, saya scan tanpa harus dilegalisir Dinas Pendidikan ya. Kita unggah berkasnya, kita cari untuk SK awal ya. SK awalnya sudah diisi. Ini ukurannya sudah sesuai ya. Kalau sudah kita klik simpan. SK awal pengangkatan pertama sudah. Kemudian yang kedua, pindah SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir ini jika ada kenaikan pangkat ya. Di sini saya kebetulan adalah guru honor yayasan atau guru tetap yayasan ya maksudnya. Di sini berarti kita akan mengupload SK ini ya pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini juga saya punya asli, jadi tidak perlu dilegalisir eh, ketua yayasan ya, karena di yayasan ini harus ketua yayasan kalau dilegalisir. Tapi saya punya yang asli, jadi saya akan unggah yang asli ya. SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Oke, simpan. Berhasil ya. Nah, nanti yang sudah berhasil diupload ini bisa dilihat berkasnya di sini ya, atau bisa juga diubah ya. Sebelum kita ajukan berkas ini masih bisa dirubah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pindai SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir juga. Kalau asli, kita langsung upload asli ya, di scan asli, atau fotokopi legalisir juga bisa. Kalau fotokopian harus dilegalisir kepala sekolah ya. Di sini untuk tahun ajarannya 2020-2021 dan 2021-2022. Ini sudah digabung ya. SK PTM-nya, pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Oke, jika sudah kita klik simpan juga. Oke, berkas berhasil diunggah.
Dan yang terakhir adalah fakta integritas ya. Oke, sebelum ini kalau teman-teman belum punya, ini bisa di-download di sini ya. Di-download kemudian diisi datanya, dicetak kemudian dikasih materai 10.000 dan ditandatangani ya. Oke, ini saya sudah punya, maka saya tinggal upload saja fakta integritas. Oke, simpan. Oke, datanya sudah semua diisi, maka di sini statusnya sudah terchecklist hijau semua. Artinya datanya sudah diisi semua. Dan silakan teman-teman bisa langsung ajukan berkas di sini ya, kalau memang data ini sudah sesuai semua. Tapi kalau dirasa belum sesuai, silakan dicek lagi data-data yang perlu dibenari ya. Kalau memang ada data yang salah, silakan diubah dulu atau diedit dulu. Nah, kemudian untuk berkas pendukung juga bisa dirubah ya di sini selagi kita belum mengajukan berkas ini, gitu ya. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.